bisa ngelakuin hal yang lebih bapak nggak datang ke pesta pertunangan. Emang Zaki Adinatanya yang nggak bener, jadi cowok bisa yang cuma mainin perempuan, lihat gitu tau gak? Citra Kirana diantar Rizky Aditya ke psikiater. Inilah sinopsis Aku Titipkan Cinta Jumat 22 Juli 2022. Sinetron Aku Titipkan Cinta tayang setiap hari di ANTV pukul 17.00 WIB. Pada hari Jumat 22 Juli 2022, sinetron Aku Titipkan Cinta akan memasuki episode ke-25 dan semakin seru untuk disaksikan. Sinetron Aku Titipkan Cinta ini menceritakan tentang perjalanan cinta Kanza, Citra Kirana, dan Zaki Rizky Aditya yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Kanza dan Zaki dipertemukan secara tidak sengaja di jalan, namun keduanya semakin akrab setelah masing-masing saling memberi perhatian dan mulai tumbuh perasaan cinta. Tak hanya itu, keduanya ternyata memiliki cerita masa lalu yang saling melibatkan satu sama lain. Penasaran bagaimana cerita selengkapnya? Berikut bocoran sinopsis Aku Titipkan Cinta hari ini, Jumat 22 Juli 2022. Pemirsa, bersama GN New Official kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kanza memutuskan untuk pergi ke psikiater untuk mengatasi traumanya. Selain itu, dia juga ingin mengingat perampok yang telah membunuh Sarah atau ibu Kanza dan Mira atau ibu Zaki. Bik Sumi selaku asisten keluarga Zaki menyampaikan hal tersebut kepada Zaki. Agar Zaki percaya, Bik Sumi pun menunjukkan surat yang ditulis oleh Kanza kepada dirinya untuk meminta Bik Sumi mengantar Kanza. Lalu Zaki siap sigap menawarkan diri untuk mengantar Kanza ke psikiater. Namun hal itu justru dicegah oleh Bik Sumi. Bik Sumi tahu bahwa Kanza saat ini tengah menghindari Zaki demi menjaga perasaan Rahel. Bik Sumi menegaskan bahwa sebaiknya Zaki mengurungkan niatnya mengantar Kanza, karena Kanza tentu tidak mau diantar Zaki dan khawatir Kanza tidak mau ke psikiater. Zaki pun akhirnya mengalah dan memberi kartu nama seorang psikiater kenalannya agar Bik Sumi membawa Kanza ke tempat tersebut. Di tempat lain, Rahel tengah mempersiapkan pesta pertunangan dengan Zaki yang sebelumnya gagal. Pesta pertunangannya itu ia lakukan dengan konsep outdoor yang mewah dan elegan. Kendati acara sudah mau dimulai, Zaki tidak kunjung muncul di tempat. Kemudian Rahel mencari Zaki di kantor. Di kantor, Zaki memilih untuk masuk bekerja, sementara dirinya tengah menjadi pusat perhatian rekan-rekannya terkait pertunangannya yang dilakukan hari ini. Rahel mendatangi Zaki di kantor dan mengatakan bahwa acara sudah siap. Tidak lupa Rahel mengundang klien penting agar Zaki tidak memperlakukan dirinya sendiri. Namun Zaki bersikap dingin dan tidak peduli dengan omongan Rahel. Dia justru meminta Farel untuk menemaninya menemui Kanza. Rahel pun marah dan sakit hati dengan perbuatan Zaki yang membatalkan pertunangannya untuk kedua kalinya.
Rahel pun mengumumkan di depan wartawan dan para klien bahwa Zaki adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Rahel berniat untuk menghancurkan reputasi Zaki di dunia bisnis. Berhasilkah Rahel dengan rencananya itu? Rahel yang sebelumnya menghilang setelah acara pertunangannya dengan Zaki ternyata memiliki rencana tersendiri bersama Salman. Dengan bantuan Farel, Zaki mengutus Farel untuk mendatangi Hotel Melati berdasarkan informasi yang Zaki terima melalui CCTV. Namun Farel tidak menemukan Rahel di tempat tersebut. Tanpa Farel tahu, Rahel diam-diam mengatur pertemuan dengan seseorang di hotel tersebut. Ternyata Rahel mengundang Salman, tetapi penampilannya dirubah agar tidak dikenali oleh orang lain. Rahel dan Salman bekerja sama dalam rencana itu untuk mendapatkan perhatian Zaki kepada Rahel. Alih-alih dicari, Rahel justru kesal karena Zaki justru tidak peduli dengannya dan malah menyuruh Farel untuk mencarinya. Sementara itu, Kanza seperti melihat Rahel dari kejauhan. Dia pun segera menghubungi Zaki, namun tidak ada jawaban. Kanza akhirnya menghubungi Farel dan mengatakan melihat Rahel di Jalan Tulip. Farel segera mendatangi tempat tersebut, namun sayang keduanya malah kehilangan jejak Rahel yang lebih dulu menyadari kehadiran Kanza dan Farel. Zaki mengatakan kepada Rosi bahwa Rahel tidak hilang. Salman panik dan khawatir kalau Zaki ternyata mengetahui rencananya bersama Rahel. Zaki tidak peduli dengan keberadaan Rahel dan malah mengejar Kanza. Di saat seperti itu, Zaki justru menyatakan perasaannya kepada Kanza. Namun Kanza menolak Zaki dan malah menjauhi lelaki itu. Kanza mengatakan bahwa dirinya tidak ingin berada di hubungan antara Zaki dan Rahel. Kanza melakukan itu karena teringat dengan kebaikan Haikal yang menolongnya ketika ia terlunta-lunta di jalan. Rahel akhirnya kembali dan merencanakan pertunangannya kembali dengan Zaki. Lagi-lagi Rahel meminta Kanza untuk membujuk Zaki agar mau bertunangan dengannya, karena Rahel tahu Kanza dekat dengan Zaki. Namun Zaki tidak peduli dengan rencana Rahel dan malah memilih untuk pergi ke kantor seperti biasa. Di kantor, Zaki tengah menjadi pembicaraan karena acara pertunangannya tersebut telah tersebar di media sosial. Melihat sikap Zaki, Kanza semakin memikirkan perasaan Rahel dan dirinya merasa bersalah di hari pertamanya kerja. Lantas, bagaimana jawaban sikap Kanza selanjutnya dan apakah Rahel akan menyerah kali ini?